Tunjangan rumah anggota DPR senilai 50 juta rupiah per bulan mendapat kecaman dari masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap tidak pantas di tengah efisiensi anggaran pemerintah dan semakin tingginya tingkat pengangguran saat ini. Jadi pantaskah tunjangan rumah diberikan kepada 580 anggota DPR? Kita akan bahas malam hari ini bersama Bang Lusius Karus, peneliti Formapi. Dan sebagai informasi pemirsa bahwa sebelumnya kami juga telah berusaha untuk menghubungi beberapa anggota DPR untuk bergabung. Namun hingga dialog ini berlangsung, beberapa anggota DPR yang kami hubungi masih menolak untuk berdiskusi malam hari ini. Langsung saja saya sapa Bang Lusius, selamat malam, apa kabar? Malam Mbak Ayu, kabar baik, kabar baik. Bang Lusius, miris sepertinya ya kita melihat situasi saat ini. Anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah 50 juta per bulan. Alasannya rumah dinas di Kalibata sudah tidak layak. Ada genangan semata kaki itu sudah sangat mengganggu. Tapi di sisi lain ada hal yang sangat memprihatinkan. Seorang balita di Jawa Barat meninggal dunia karena gizi buruk dan juga tubuhnya dipenuhi oleh cacing. Bagaimana Anda melihat sense of urgency dan juga sense of empathy dari para anggota dewan yang terhormat ini? Ya, saya kira itu komparasi yang sangat bagus gitu ya untuk menunjukkan poin kita. Kenapa kemudian kita perlu menyatakan penolakan terhadap tunjangan perumahan DPR ini justru karena kita tahu ada banyak kondisi masyarakat yang pada saat bersamaan sedang membutuhkan bantuan gitu ya, sedang kekurangan dan lain sebagainya. Seperti yang tadi disebutkan di Sukabumi itu. Dan nampaknya ini tidak pernah jadi satu hal yang dipertimbangkan oleh DPR dalam perencanaan anggaran mereka. Kan tentu miris juga ketika kemudian kita tahu bahwa anggaran atau tunjangan perumahan ini sudah dibicarakan DPR sejak Agustus 2024. Dan di Agustus 2025 baru kita tahu besaran tunjangan untuk perumahan itu. Cara mereka untuk menutupi informasi ini juga saya kira luar biasa membuat kita prihatin. Di samping bahwa ketika mereka memutuskan itu juga mereka mengabaikan sama sekali faktor-faktor faktor-faktor nyata gitu, yang ada di lapangan gitu ya, yang membuat mereka kemudian nekat untuk menganggarkan tunjangan untuk perumahan di saat bersamaan pemerintah sedang membutuhkan banyak uang, terus ada banyak kondisi di tengah masyarakat kita yang menunjukkan bahwa negara ini tidak sedang baik-baik dari sisi ekonomi. Ada banyak rakyat yang sedang membutuhkan bantuan keuangan, ada banyak rakyat yang sedang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana menjelaskan anggota DPR yang di gambar ini sedang bergoyang-goyang bisa bergembira gitu ya, padahal saat yang sama mereka menyebut diri adalah wakil rakyat, tapi tidak muncul dalam ekspresi yang mereka tunjukkan, baik juga tunjangan yang mereka dapatkan itu kepedulian mereka pada situasi nyata yang dialami oleh rakyat gitu. Kepeduliannya dipertanyakan, tapi ternyata Bang Lusius bukan hanya dana tunjangan rumah saja, tapi anggota DPR ini juga mendapat tunjangan-tunjangan lainnya yang dinaikkan. Katakanlah tunjangan beras saat ini jadi 12 juta, tunjangan komunikasi ada 7 juta, ada dana aspirasi, ada dana kunjungan dapil dan lain sebagainya. Pertanyaan saya Bang, dengan situasi semacam ini, apakah memang perlu dana sebesar itu untuk menyerap aspirasi rakyat? Saya kira sih kalau kita melihat kinerja yang kemudian ditunjukkan oleh DPR gitu ya, rasanya sebesar apapun dana itu yang mereka terima selama beberapa bulan ini, saya kira tidak berkorelasi dengan apa yang kemudian ditunjukkan oleh DPR melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pokok. Jangan dulu bicara yang lain-lain deh. Di bidang legislasi misalnya ya, kita tidak melihat bahwa kenyamanan mereka karena diberikan tunjangan perumahan 50 juta per bulan itu kemudian berkorelasi dengan gitu ya, kesehatan berpikir mereka untuk kemudian menyumbangkan atau berkontribusi pada pembentukan legislasi yang ada di DPR. Formapi misalnya mencatat dari 42 RUU prioritas 2025, baru satu diantaranya yang berhasil disahkan oleh DPR sampai di bulan Agustus ini. Ya. Lalu kan kita bertanya untuk apa kemudian tunjangan-tunjangan itu diberikan ke DPR dengan jumlah yang fantastis pada saat yang bersamaan tidak membuat DPR semakin bersemangat, malah mereka menjadi obesitas gitu ya, manja lalu malas gitu untuk bekerja. Dan kemalasan itu ditunjukkan dengan tingkat kehadiran yang selalu rendah di rapat-rapat, lalu kinerja yang kemudian dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi utama mereka itu nampak sangat buruk sampai bulan ke-8 di tahun 2025 ini. Hmm,
Tunjangannya besar tapi hasilnya kecil. Ini yang bikin geleng-geleng ya Bang ya. Tapi ada juga Bang yang bikin Betul. geleng-geleng karena ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR Bang Adis Kadir mengatakan bahwa sebenarnya tunjangan ini masih make sense karena kalau dibandingkan dengan harga sewa kosan di daerah Senayan secara hitung-hitungan harusnya angkanya sampai ke 78 juta. Tapi ini cuma 50 juta jadi ideal lah begitu. Make sense gak menurut Anda Bang? Ya, nggak perlu jadi anggota DPR kali kalau untuk merasionalisasi kebijakan yang mereka sudah buat. Ya, yang kita butuhkan dari DPR itu justru bagaimana kemudian mengevaluasi kebijakan yang nampak salah mereka ambil. Ya, dan seperti yang kita jelaskan tadi, kebijakan menaikkan tunjangan di tengah situasi sulit yang dialami oleh bangsa ini, itu tentu bukan ekspresi dari kondisi DPR atau anggota DPR yang bijaksana, ya, negarawan gitu ya, mewakili rakyat dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ironi soal posisi DPR sebagai wakil rakyat dan pada saat yang sama tidak bisa menunjukkan empatinya pada rakyat yang sedang berkesusahan, itu yang membuat kita kemudian tidak bisa menerima kebijakan DPR menaikkan tunjangan ini. Kalau soal mencari alasan pembenaran untuk banyak kebijakan yang dibuat DPR, ya memang DPR jagonya gitu ya. Gitu. Bang Lusius, tapi menurut kami bahwa pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya untuk DPR saja, tapi juga untuk Kementerian Keuangan. Karena kan yang menentukan besarannya adalah Kementerian Keuangan begitu ya. Dan di tengah gembar-gembor efisiensi, kenapa Menteri Keuangan akhirnya menaikkan tunjangan DPR yang sebenarnya jumlahnya sangat besar. Kalau kita hitung-hitungan singkat saja Bang, 50 juta dikali 580 anggota DPR sama dengan 29 miliar per bulan dikali 12. Ya. Angka yang sangat besar, kenapa ini bisa sampai diteken Bang? Saya kira sih nggak bisa juga melemparkan kesalahan itu pada Menteri Keuangan gitu ya, karena tidak ada anggaran negara ini yang kemudian lolos dari pembicaraan bersama dengan DPR, apalagi terkait dengan anggaran DPR sendiri. Jadi kalaupun kemudian Menteri Keuangan yang menekan gitu ya anggaran atau kenaikan tunjangan DPR ini, itu pasti atas permintaan DPR dan Menteri Keuangan hampir pasti tidak punya alasan untuk menolak permintaan DPR. Karena kalau menolak permintaan DPR sangat mungkin DPR punya alasan untuk kemudian menghambat keinginan pemerintah terkait dengan program-program yang membutuhkan dukungan atau persetujuan dari DPR. Jadi saya kira dari sisi perencanaan maupun pembahasan anggaran terkait DPR memang terlihat sangat transaksional. Ya, ada saling membutuhkan antara DPR dengan pemerintah. Pemerintah punya kepentingan agar DPR selalu mendukung program pemerintah, sementara pada saat yang sama DPR juga punya kebutuhan untuk menambah pundi-pundi mereka. Ya, jadi ketemulah dua kepentingan itu melalui kenaikan tunjangan ini. Gitu. Oke, Bang Lusius, terakhir ini saya sendiri membahas topik ini merasa sangat mengiris begitu ya, karena kita melihat kesenjangan yang luar biasa antara wakil rakyat dan juga orang-orang yang diwakilinya, rakyat-rakyat yang ada di Indonesia. Kita melihat saat ini jumlah pengangguran dan PHK meningkat, situasi ekonomi sedang tidak baik, dan ada kenaikan tunjangan 50 juta per bulan untuk anggota DPR. Imbasnya terhadap kepercayaan masyarakat akan seperti apa, Bang? Ya, saya kira kalau melihat atau rajin membaca media sosial 2 hari ini, kita bisa merasa terwakili betul gitu ya, bagaimana kemudian sikap rakyat gitu ya terhadap DPR kita saat ini. Dan juga ada banyak survei yang kemudian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR itu tidak baik-baik saja atau sangat buruk ya. Dan ini bukan baru tahun 2025 ini saja gitu. Di tahun-tahun sebelumnya juga DPR selalu kesulitan untuk kemudian mendapatkan kepercayaan dari publik itu gitu ya. Mestinya sih ini merefleksikan ada banyak hal sebenarnya di DPR yang harus dirubah untuk mengembalikan kepercayaan publik itu. Tapi alih-alih membuat perubahan untuk menarik simpati publik, yang justru dilakukan oleh DPR adalah hal-hal yang membuat publik semakin tidak percaya gitu ya. Dan saya kira pembicaraan terkait tunjangan ini saat rakyat sendiri sedang tidak baik-baik saja, ini bisa menjadi salah satu alasan kuat kepercayaan kepada DPR ini memang akan menuju ke titik nadirnya kalau tidak akan diperbaiki oleh DPR secepatnya gitu. Ya, karena pada hakikatnya tugas anggota dewan adalah untuk menyerap aspirasi, bukan untuk bersenang-senang dan juga menari-nari seperti hal yang tadi kita saksikan bersama di layar kaca. Terima kasih atas analisa Anda, Bang Lusius Karus, peneliti Formapi. Selamat malam, Bang. Sehat selalu. Malam, Mbak Ayu. Sehat selalu.